Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin tanggal 26 Agustus tahun 2024. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, bab 1 ayat 1 sampai 5, dilanjutkan dengan ayat 11b sampai 12. Dari Paulus, Silvanus dan Timotius kepada jemaat orang Tesalonika yang ada dalam Allah Bapa kita dan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kalian. Saudara-saudara, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kalian. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu semakin bertambah dan kasihmu satu sama lain semakin kuat. Kami sendiri membanggakan kalian di hadapan jemaat-jemaat Allah karena ketabahan dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kalian derita. Semuanya itu merupakan bukti bahwa penghakiman Allah itu adil, sebab kalian dinyatakan layak menjadi warga kerajaan Allah. Demi kerajaan itulah kalian sekarang menderita. Semoga Allah kita menganggap kalian layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Dengan demikian nama Yesus Tuhan kita dimuliakan dalam kalian dan kalian dalam Dia, sesuai dengan kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 23 ayat 13 sampai 22. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, karena kalian menutup pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kalian sendiri tidak masuk dan kalian merintangi mereka yang berusaha masuk. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian menelan rumah janda-janda, sementara mengelabui indera orang dengan doa yang panjang-panjang.
Sebab itu kalian pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kalian menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kalian sendiri. Celakalah kalian, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bila bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang bodoh dan orang-orang buta, manakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Dan kalian berkata, bila bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang buta, manakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah mengetahui jalan panjang. Perdebatan Tuhan Yesus dengan para pemuka agama Yahudi pada masa itu, yakni orang-orang Lewi, Farisi, Saduki, dan ahli-ahli Taurat, kerap kita jumpai dalam teks-teks Injil. Tema-tema perdebatan biasanya soal kitab suci, teks-teks tradisi spiritual, serta hukum-hukum ritual dan moral berdasarkan Taurat. Injil hari ini mengisahkan kepada kita salah satu episode perdebatan Tuhan Yesus dengan ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tuhan Yesus mengkritik kemunafikan hidup mereka sebab mereka tidak menghidupi apa yang mereka wartakan. Tuhan Yesus juga mengkritik mereka sebab mereka menggunakan pengetahuan keagamaannya untuk memanipulasi umat yang dianggap lemah secara sosial maupun spiritual pada masa itu. Saudara-saudari terkasih, sebagai orang Kristen, pengetahuan iman adalah hal yang baik. Namun tujuan dari pengetahuan itu agar kita semakin serupa dengan gambarannya. Kita tidak boleh terbuai dan berhenti pada pengetahuan tentang iman, melainkan harus berjuang untuk menghayati iman setiap hari. Tentu hal ini bukanlah sesuatu yang mudah. Sebagai orang Kristen, kita bisa jatuh juga dalam dosa kemunafikan. Semoga teguran keras Tuhan Yesus kepada orang Farisi dan ahli Taurat pada masanya
juga menegur cara hidup beriman kita pada masa kini yang mungkin tidak selaras antara pengetahuan iman dan penghayatan iman. Kita bersyukur bahwa Tuhan melalui gerejanya menganugerahkan sarana rahmat untuk itu, yakni sakramen tobat. Tuhan menegur bukan agar manusia menjauh, melainkan agar tahu jalan pulang kepadanya. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.